Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Helen selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Matriks dan Aljabar Linier. Kami dari kelompok satu izin memaparkan hasil proyek UTS kami mengenai penerapan teori matriks dan aljabar linier yang kami sepakati sendiri mengambil topik prinsipal komponen analisis. Nah, kami dari kelompok satu dengan saya sendiri, Ahmad Salik Filah Arjuna, kemudian teman-teman kami ada. Hai, saya Ahmad Syarif Nasrullah Hadal. Saya Mutiara Nurtandi. Saya Bilkis Hairunisa. Dan saya Andreas Septian Korintus Sinaga. Oke, baik. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu mengenai permasalahan atau case yang kami ambil dalam penerapan matriks dan aljabar linier ke dalam PNCA tadi. Nah, latar belakangnya yaitu dalam era pengambilan keputusan berbasis data, analisis survei pelanggan menjadi salah satu cara penting untuk memahami persepsi dan tingkat kepuasan terhadap suatu produk atau layanan. Nah, andaikan kita adalah seorang data analis di sebuah perusahaan yang menjual sebuah produk. Nah, ketika perusahaan baru saja melakukan sebuah survei kepuasan kepada 1.000 pelanggan dengan beberapa item kuesioner sebagai berikut. Jadi, ketika kita adalah seorang data analis, kemudian perusahaan kita mengadakan suatu survei kepuasan pelanggan dengan item-item kuesioner sebagai berikut. Nah, di sini perusahaan memetakan item kuesionernya menjadi 10 pernyataan yang masing-masing bisa dibaca pada slide berikut. Jadi, ada sepertinya contoh saya merasa harga produk ini sebanding dengan kualitasnya, kemudian ada kualitas produk ini memenuhi harapan saya dan lain-lain. Nah, kemudian jawaban dari setiap pernyataan tersebut ke 10 item kuesioner tersebut itu merupakan angka bilangan bulat yang dihitung dalam skala Likert. Nah, apa itu skala Likert? Yaitu metode pengukuran pendapat seseorang terhadap suatu pernyataan. Jadi, ketika ada suatu pelanggan yang menjawab misalnya angka satu, itu berarti sangat tidak setuju. Kemudian, ketika ada pelanggan menjawab angka 2, artinya tidak setuju. Angka 3 cukup setuju, angka 4 setuju, dan yang terakhir angka 5 yaitu pelanggan sangat setuju. Nah, kemudian dari data jawaban pelanggan-pelanggan tersebut, kita bentuk suatu dataset, yaitu dataset yang berisi item-item jawaban pelanggan terhadap item-item kuesioner tersebut, yang mana setiap barisnya itu mewakili setiap pelanggan atau jawaban setiap pelanggan, dan sebaliknya, yaitu kolomnya merepresentasikan setiap item kuesioner tadi. Jadi ada 10 kolom dan 1.000 baris. Nah, yang perlu diperhatikan adalah data ini merupakan dataset dummy atau dataset rekaan yang tidak memberikan informasi penting terhadap suatu perusahaan tertentu. Jadi hanya ditujukan untuk tujuan berbelajar saja. Nah, kemudian sejalan dengan tujuan kita untuk menerapkan teori matriks dan aljabar ke dalam PCA, kita lihat korelasi antar variabel dari setiap item kuesioner. Di sini kami menemukan ada dua pasangan item kuesioner yang sekiranya memiliki korelasi yang tinggi, yaitu eh, item kuesioner P1 dan P2 dan juga P7 dan P9. Nah, untuk P1 dan P2, kedua variabel ini sama-sama mengukur aspek kualitas produk, tetapi dari sudut pandang yang sedikit berbeda. P1 berbasis rasional atau value for money, sementara P2 berbasis pengalaman. Artinya apa? Jika seorang menilai kualitas produk tinggi, maka kemungkinan besar ia juga akan merasa harga produk itu wajar atau sebanding. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian untuk yang item kuesioner pasangan P7 dan P9, kedua variabel ini sama-sama berkaitan dengan penilaian akhir terhadap pengalaman pelanggan. P7 bersifat spesifik, yaitu seberapa besar nilai dibanding pesaing, sedangkan P9 bersifat global, seberapa puas secara keseluruhan. Nah, artinya apa? Jika pelanggan merasakan nilai produk tinggi, ya hampir pasti mereka juga akan merasa puas secara keseluruhan. Begitu juga sebaliknya. Jadi begitu. Dari hubungan pasangan kedua variabel ini, kemudian kita bisa melakukan implementasi PCA. Nah,
Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Variabel-variabel tersebut, mau itu P1, P2, atau P7 dan P9, kemungkinan membawa informasi yang hampir sama. Oleh karena itu, akan dibahas salah satu pasangan pernyataan yang dicurigai memiliki korelasi, yaitu pernyataan satu dan juga pernyataan dua. Nah, kemudian diperlukan pendekatan matematis yang dapat menggabungkan informasi dari dua variabel yang berkorelasi tinggi, yaitu menggunakan metode PCA ini kan. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses Principal Component Analysis atau PCA untuk membuat fitur baru komponen utama yang merangkum informasi paling banyak dari variabel awal dan tidak saling berkorelasi lagi. Nah, oleh karena itu kita merumuskan beberapa masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi hubungan antara dua variabel survei yang memiliki korelasi tinggi. Yang pertama P1 dan P2, kita hanya mengambil satu pasangan saja karena di sini kita ingin melihat lebih jauh mengenai bagaimana sih penerapan teori matriks dan aljabar linier di dalam pengembangan metode PCA ini. Yang kedua, bagaimana penerapan teori matriks dan aljabar linier proses prinsipal komponen analisis pada dua variabel yang memiliki korelasi. Nah, sama. Kemudian di sini juga kita lakukan batasan masalah, yaitu variabel yang diproses PCA hanya variabel dari P1 dan P2 saja untuk ditunjukkan sebagai contoh, walaupun bisa saja mungkin variabel lain atau item kuesioner lain ada yang memiliki korelasi yang tinggi juga. Tapi di sini kita hanya mengambil pernyataan satu dan pernyataan dua saja. Kemudian terakhir kita juga menetapkan tujuan proyek kami, yaitu yang pertama sejalan dengan tujuan apa itu PCA sendiri, yaitu menghasilkan satu variabel gabungan baru yang mewakili dua variabel P1 dan P2 yang berkorelasi tinggi. Yang kedua, tujuan dari proyek kami sendiri yaitu menunjukkan penerapan nyata teori matriks dan aljabar linier dalam proses prinsipal komponen analisis. Jadi begitu. Selanjutnya itu mengenai pembahasan. Baik, terima kasih Mas Salik. Nah, kita akan lanjut di bagian pembahasan. Di bagian ini kita akan coba eh, membahas tentang bagaimana konsep-konsep teori matriks dan aljabar linear diterapkan langkah demi langkahnya untuk melakukan prinsipal komponen analisis atau PCA pada data survei yang sudah dijelaskan sebelumnya. Next. Awal mulanya kita akan mencoba mengubah data mentah kita yang tadi itu dari kuesioner-kuesioner yang sudah dikumpulkan menjadi objek matematis ya yang bisa dianalisis oleh sistem gitu ya. Nah, kita akan fokus tadi seperti sudah disampaikan bahwa pada dua variabel yang kita curigai berkorelasi yaitu P1 dan P2 di mana P1-nya itu tentang seberapa ini ya sebanding antara apakah sebanding harga dan kualitas dari produknya dan P2 itu tentang seberapa puas gitu ya si customer terhadap kualitas produknya gitu. Nah, untuk setiap respondennya kita mengambil dua skor mereka dan merepresentasikannya sebagai suatu vektor dua dimensi. Nah, skor P1 nanti akan menjadi komponen pertama X1 dan skor P2-nya menjadi komponen X2. Nah, contohnya adalah misalnya jadi ada vektor X di situ yang berisi 4 dan 3 gitu ya. Vektor dua dimensi untuk merepresentasikan eh, responden pertama. Next. Kemudian kita lanjutkan pembuatan vektornya. Karena tadi datanya ada 1000, berarti kita kumpulkan data dari 1000 responden. Kemudian data-data ini berarti akan membentuk suatu matriks yang berukuran 1000 kali 2. Garisnya ada 1000, kolomnya ada 2. Gitu ya. Di mana setiap barisnya adalah data dari satu responden. Nah, dengan merepresentasikannya data itu sebagai matriks, operasi analisis yang kita lakukan seperti standarisasi, pergeseran sumbu dan rotasi, pada prinsipnya adalah penerapan dari transformasi linear yang dapat dieksekusi secara efisien menggunakan operasi matriks. Next. Oke, sebelum kita lanjut ke transformasinya, kita akan memvalidasi dulu asumsi kita secara visual. Slide ini menunjukkan tentang density plot gitu ya dari 1000 titik data gitu ya. Nanti sumbu X-nya adalah P1 dan sumbu Y-nya adalah P2. Next. Oke, terlihat bahwa sebaran datanya itu
tidak acak gitu ya. Jadi dia seperti membentuk awan data berbentuk elips yang miring dari kiri bawah ke kanan atas. Ini adalah indikasi visual yang sangat kuat adanya korelasi positif antara P1 dan P2 gitu ya. Nah, baik next. Oke. Oh baik, sebentar kembali dulu. Nah, poin pentingnya adalah kalau kita perhatikan garis putus-putus merah meannya P1 itu dan oranyenya mean P2, pusat dari elipsnya ini ada di sekitar 3,3 ya. Jadi tidak di titik origin atau titik asal 0,0. Oke, next. Nah, di bagian ini kan kita coba mengkuantifikasinya dari visual tadi kita coba hitung koefisien korelasi Pearsonnya. Nah, heat map ini menunjukkan bahwa korelasinya itu adalah 0,87 R sama dengan 0,87. Nilai R ini didapatkan dari perhitungan covariance antara P1 dan P2 dibagi dengan hasil kali dari variance dari P1 dan P2 gitu ya. Nah, kemudian ini secara matematis menginformasikan kita bahwa eh, memang benar adanya hubungan linear positif antara P1 dan P2 gitu ya. Jadi ini membenarkan bahwa variabel ini redundant atau berulang dan merupakan kandidat yang tepat untuk digabungkan menggunakan PCA. Next. Nah, berdasarkan temuannya di density plot tadi, bahwa pusat datanya tadi tidak di 0,0, kita perlu melakukan langkah preprocessing yang disebut dengan main centering. Nah, ini berupa transformasi Affine gitu ya. Nah, jadi nanti mengapa kita harus menggeser pusatnya ke 0,0 gitu ya? Kenapa tidak di 3,3 saja? Pertama, karena agar perhitungan covariance benar secara matematis. Definisi covariance didasarkan pada deviasi rata-rata. Jadi kita harus membuat rata-rata itu menjadi titik referensi nol dulu. Kemudian yang kedua, agar eigenvektornya yang akan kita cari itu nanti benar-benar menunjukkan arah sebarannya atau bentuk elipsnya, bukan tertarik oleh posisi data di kuadrannya. Next. Baik, secara formal kita perlu membedakan terlebih dahulu antara transformasi linear dan affine gitu ya. Transformasi linear itu selalu memetakan titik asal ke titik asal gitu. Jadi mudahnya adalah kalau transformasi uh, apa namanya? Transformasi linear itu merupakan transformasi affine, tapi tidak setiap transformasi affine adalah linear gitu ya. Karena kalau kita lihat perbedaan utamanya adalah ada semacam ada vektor B di situ ya. Ada vektor B yang jadi kalau B-nya 0 ya jadinya transformasi linear murni. Kalau tidak B berarti dia transformasi affine. Next. Oke. Jadi dalam kasus main centering ini transformasinya sangat spesifik. Kita tidak ingin memutar atau mengubah skala data. Jadi kita pakai matriks A-nya itu sebagai matriks identitas. Kemudian vektor pergeserannya yang B itu tadi kita gunakan negatif dari vektor rata-rata yaitu minus X bar di situ ya. Sehingga rumus transformasinya tadi yang TX sama AX plus B berubah menjadi IX min X bar. Ya. Oke, next. Nah, tahapannya adalah bagaimana kita melakukan ini pada seluruh data set 1000 kali 2 gitu ya. Nah, berarti tidak bisa kan langsung karena si X barnya tadi berukurannya kan 1 kali 2 ya. Karena rata-rata dari si X1 dan X2 gitu ya. Si data P1 dan P2. Sehingga kita perlu apa namanya merubah dia menjadi matriks yang ukurannya sama dengan X-nya gitu ya, matriks X kita. Caranya adalah dengan mengalihkan dia dengan matriks kolom satu, yaitu ukurannya 1000 ya kali satu dengan faktor X bar ini. Sehingga nanti bisa kita dapatkan si TX-nya tadi. Nah, tabel di kanannya itu menunjukkan baris ininya ya. Bentar. Nah, ya. Sebentar. Menunjukkan nilainya mean centering dari P1 maupun P2-nya. Oke, next.
Baik. Di sini kita udah setelah melakukan transformasi Afin tadi, kita bisa lihat perbandingan plotnya ya. Jadi di yang kiri itu sebelum main centering dan yang di kanan adalah setelah main center. Nah, eh, dia kalau kita lihat dia sama persis, bentuknya tidak ada yang berubah, hanya saja eh, datanya ya. Jadi sudah datanya itu sudah dipusatkan di 0,0, bukan di kalau yang di kiri itu sekitar 3,3 lah ya. Seperti itu. Oke, next bisa dilanjutkan ke analisa data. Oke, baik. Untuk analisa data, setelah langkah pertama yaitu kita melakukan main centering, kita menggeser semuanya sehingga pusat datanya berada di 0,0, di mana tujuannya adalah untuk big data tidak lagi menggambarkan layout kepuasan pelanggan, tetapi untuk melihat deviasi atau penyimpangan atau selisih dari rata-rata kepuasan. Misalnya, pada titik 1,-2 itu artinya adalah responden tersebut menilai harga satu poin di atas rata-rata atau P1, tetapi menilai kualitas produk 2 poin di bawah rata-rata P2. Dari sini kita ingin mengukur seberapa kuat dan kemana arah hubungan antara kedua penyimpangan ini yang akan kita ukur dengan menggunakan matriks covariance. Next. Boleh next? Oke. Untuk matriks covariance sendiri, secara sederhana, dia digunakan untuk mengukur kekompakan dua variabel, di mana kita akan bertanya saat pelanggan ini menjawab P1, apakah jawabannya di atas atau di bawah rata-rata jawaban P1 tersebut, dan bagaimana dengan jawabannya untuk P2. Di mana P1 adalah harga produk dengan kualitas, sedangkan P2 adalah kualitas produk. Jika pelanggan memberi misalkan untuk poin 1 dan 2, jika keduanya P1 dan 2 sama-sama di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, maka covariance-nya adalah positif. Sedangkan jika salah satunya ada di atas rata-rata atau di bawah rata-rata atau sebaliknya, itu maka covariance-nya akan bernilai negatif. Covariance sendiri adalah rata-rata dari semua poin ini yang dihitung dari semua pelanggan. Oke, next. Ini adalah rumus covariance, di mana formulanya adalah covariance XY sama dengan 1/n-1 sigma XI minus rata-rata X kali dengan YI min rata-rata Y. Di mana covarian XY sama sama saja dengan covariance Y dan X. Untuk covariance digunakan untuk mengukur sejauh mana dua variabel bergerak bersama. Nah, pada rumus ini um, covariance XX atau covarian YY itu sama saja dengan variance, di mana variance di formula ini tujuan untuk kita bisa mengetahui besar penyebaran data di P1 atau di P2, sedangkan untuk covariance P1 dan P2 yaitu untuk kita mengetahui arah sebaran data, di mana matriks covariance ini sendiri akan menjadi DNA yang menyimpan informasi dari besaran serta arah sebaran data itu sendiri. Untuk matriks covariance dari kelompok kami, dari data kami sebagai berikut. Untuk variansinya sendiri atau elemen diagonalnya, ini akan menunjukkan seberapa besar penyebaran data untuk suatu variabel, di mana varians yang besar berarti jawaban pelanggan akan beragam. Untuk variansinya sendiri eh, akan sendiri antara P1 dengan P2, yaitu di mana untuk P1-nya 2,05 dan varians untuk P2-nya adalah 1,95.
Sedangkan untuk covariance, elemen non-diagonal menunjukkan seberapa sering dua variabel bergerak bersama atau arah sebarannya. Nilai positif berarti keduanya naik turun secara searah, di mana covariance P1 P2-nya adalah 1,74. Nah, kesimpulannya adalah karena nilainya positif 1,74, ini membuktikan bahwa keduanya memiliki hubungan positif yang kuat, di mana peningkatan penilaian kualitas diikuti oleh peningkatan penilaian kesesuaian harga. Matriks ini bersifat simetris dan menjadi dasar untuk analisis bentuk kuadratik serta untuk menghitung nilai eigen dan vektor eigen pada tahap berikutnya. Next. Ini adalah fungsi kuadratik yang kita akan menggunakan matriks covariance dari dua variabel P dan P2 yang tadi sudah kita dapat. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana data P1 dan P2 tersebar di ruang dua dimensi dengan membangun fungsi kuadratik. Di mana fungsi kuadratik digunakan untuk menggambarkan bentuk sebaran dari data tersebut. Untuk formulanya, fungsi kuadratik adalah sebagai berikut: Q X sama dengan X transpose dikali matriks covariance dikali dengan X, sehingga menghasilkan dari data kami eh, fungsi kuadratika didapat sebagai berikut, sehingga fungsi kuadratik ini adalah model matematis dari awan titik data hasil survei terhadap P1 dan P2. Oke, next. Visualisasi bentuk kuadratik. Di sini ada dari grafik tiga dimensi yang yaitu adalah yang di sebelah kiri. Dari hasilnya adalah ini membentuk seperti mangkok dari fungsi kuadratiknya tersebut, di mana titik-titik ungu adalah yang sudah berada di center, sedangkan yang merah belum berada di center. Kemudian selain itu kami juga menampilkan visualisasi dua dimensi dengan area plot yang diperluas, di mana ini adalah em, peta kontur atau pandangan dari atas, di mana titik merah adalah data data kita. Kemudian di sini akan jelas terlihat sebaran datanya tidak bulat sempurna tapi miring dan berbentuk elips. Arah kemiringan utama ditunjukkan oleh vektor eigen pertama, yaitu di eigennya adalah 3,74 yang menunjukkan arah varians terbesar dari data kita. Untuk lebih detailnya, vektor eigen dan nilai eigen akan dijelaskan oleh Mutiara. Silakan. Baik, selanjutnya ke bagian nilai eigen dan vektor eigen. Sebenarnya dari konsep dulu, jadi dari matriks covariance sebelumnya itu kita bisa memperoleh nilai eigen dan vektor eigen, yang mana secara sederhana nilai eigen itu adalah menggambarkan seberapa besar variasi data di sepanjang arah tertentu, sedangkan vektor eigennya menunjukkan arahnya sendiri. Nah, untuk mendapatkannya itu bisa menggunakan persamaan karakteristik, yaitu dengan determinan C dikurang lambda I itu sama dengan 0, yang mana dari perhitungan tersebut untuk kasus ini dapatkan dua nilai eigen, yaitu dengan lambda 1 sama dengan 3,74 dan lambda 2 yang 0,26. Nah, yang mana masing-masing nilai eigen ini punya vektor eigen, yaitu untuk V1 0,72 dan 0,7, kemudian V2-nya min 0,7 dan 0,72. Yang mana keduanya sudah dinormalisasi dan artinya panjangnya itu sama dengan 1. Next. Interpretasi dari nilai eigen dan vektor eigen. Jadi dari dua nilai eigen tersebut kita bisa tahu bahwa lambda 1 adalah yang terbesar, yang mana artinya itu membawa hampir seluruh informasi dari variasi data. Yang artinya arah utama data berada pada vektor eigen pertama, V1. Inilah disebut dengan arah utama sebaran. Secara visual, V1 itu adalah arah sumbu panjang elips yang menggambarkan kombinasi dua variabel, misalkan P1 dan P2 searah gitu. Kemudian V2 adalah arah sumbu pendeknya yang tegak lurus terhadap V1. Ini menunjukkan perbedaan antara variabel. Dan kedua itu saling tegak lurus, yang berarti V1 dan V2 itu ortogonal, tidak saling berpengaruh. Next. Kemudian masuk ke matriks ortogonal. Jadi dari vektor eigen sebelumnya itu dapat disusun matriks ortogonal V. V ini adalah berisi arah baru dari data,
yang bisa dibilang sistem koordinat baru, yang matriksnya itu V sama dengan 0,72, min 0,7, 0,7, 0,72. Kemudian selanjutnya lakukan proyeksi dataset P1 dan P2 yang dipusatkan ke 0,0, kemudian dapatkan base baru dengan rumus proyeksinya Z sama dengan X aksen dikali V, di mana Z itu adalah matriks koordinat baru data dalam Rom eigen, ukurannya 1000 dikali 2, kemudian X aksen adalah data X dalam koordinat lama yang diproyeksikan ke arah vektor eigen, ukurannya juga 1000 dikali 2, kemudian V adalah matriks ortogonal sebelumnya yang memproyeksikan dari X dengan ukuran 2 kali 2. Next. Dan simularitas dan diagonalisasi. Setelah ini dengan menggunakan matriks V sebelumnya, dapat mengubah matriks kovariansinya menjadi matriks diagonal lambda. Yaitu hubungannya ditulis dengan lambda sama dengan V inverse V dikali C dikali V. Sehingga diperoleh matriks diagonal untuk kasus ini yaitu lambda sama dengan 3,74, 0, 0, 0,26. Dengan diagonalnya itu adalah 3,75, 0,26. Yang mana hal ini menunjukkan artinya data yang semula punya dua variabel mungkin berkolerasi, sekarang sudah diubah bentuk menjadi dua komponen baru yaitu Z1 dan Z2 yang tidak lagi berkolerasi. Jadi secara geometris, ini seperti memutar bidang data sehingga sejajar dengan sumbu utama penyebarannya. Kemudian next. Nah, jadi dari proses diagonalisasi yang tulis sebelumnya, dalam bentuk fungsi kuadratik sederhana, dapat ditulis sebagai berikut. Jadi V F Z1 Z2 itu sama dengan matriks Z1 Z2 dikali lambdanya. Hasilnya adalah 3,74 Z1 kuadrat ditambah 0,26 Z2 kuadrat. Yang mana ini dapat memvisualisasikan ke kontur elips di grafik dua dimensi. Kemudian dibagi dengan K, hasilnya sebagai berikut. Boleh next. Dan dapatkan akan terbentuk persamaan elips secara umum sebagai berikut. Dengan A sama dengan akar dari K dibagi 3,74 dan B akar dari K dibagi 0,26. Yang mana ini menunjukkan arah utama dan sebaran dari variansi datanya. Sumbu elips yang panjang sejajar dengan V1, sedangkan sumbu pendek sejajar dengan V2. Jadi seluruh proses dari awal sampai mulai dari covariance, eigen, proyeksi sampai fungsi kuadratik itu sebenarnya adalah cara untuk menentukan arah utama penyebaran data dan memvisualisasikannya secara matematis. Oke, next. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan ini ya visualisasi dari persamaan elips yang sudah dijelaskan oleh Mutiara tadi. Jadi di sebelah kiri bisa kita lihat bentuk yang sudah didiagonalisasi ya, yang sebelumnya dijelaskan oleh Kak Bilkis. Bentuknya kan masih belum nampak itu ya, mangkuk terbuka ke atas. Nah, di sini setelah didiagonalisasi yang jadi sumbu barunya itu adalah Z1 dan Z2. Z1 itu searah dengan vektor eigen pertama yang memiliki nilai eigen terbesar dan Z2 itu sumbu baru yang searah dengan vektor eigen kedua atau vektor eigen yang nilai eigennya lebih kecil. Nah, dari sini bisa kita lihat ya bahwa fungsi elips itu tadi membentuk visualisasi tiga dimensinya itu membentuk eliptik eliptik paraboloid. Nah, dan di sebelah kanan itu kita bisa lihat dia di visualisasi dalam bentuk garis kontur. Jadi kita bisa lihat itu ya di setiap garis konturnya itu merupakan nilai K tadi. Jadi itu ada K-nya 0,5, K-nya 1, 2, dan 4, dan seterusnya. Itu nanti menggambarkan ketinggian dari visualisasi tersebut. Next. Nah, dari sini juga kita bisa bandingkan ya, sebelumnya dari sebelum diagonalisasi dan juga setelah diagonalisasi. Nah, di sebelah kiri itu kita bisa lihat bahwa sumbu pertamanya kan masih X1 dan X2 ya, di mana datanya itu belum searah dengan sumbunya. Kita bisa lihat dia miring masih dari kiri bawah sampai kanan atas. Nah, setelah kita diagonalisasikan tadi prosesnya ke sumbu Z1 dan Z2. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan datanya sekarang sudah lebih mudah dibaca. Jadi dia sudah searah dengan sumbu Z1 dan Z2 tadi. Jadi ini kedua visualisasi ini sebenarnya similar. Cuma kita hanya menggeser aja tadi. Menggeser sumbunya ke arah vektor eigen yang bersesuaian. Oke, next. Nah, dari situ kita akan
memproyeksikan data-data yang sebelumnya sudah kita punya. Jadi kan Z itu sama dengan Z11, Z12 sampai Z1001 dan Z1002. Itu akan kita proyeksikan ke sumbu Z1 karena nilainya ada nilai eigen pada sumbu Z1 tadi merupakan nilai eigen terbesar dan memiliki variasi yang terbesar. Oke, next. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, itu ada yang gambar di bawah itu titik-titiknya itu merupakan proses proyeksi terhadap sumbu Z1. Jadi semua data yang ada akan diproyeksikan ke dalam satu sumbu saja dan data-data tersebut nantinya akan menjadi satu sumbu di sumbu Z1. Sehingga proses PCA selesai di sini untuk P1 dan P2. Next. Nah, kesimpulannya setelah tadi kita peroleh matriks covariance dan juga kita peroleh nilai eigen dan vektor eigennya, kita dapat memproyeksikan seluruh datanya ke arah vektor eigen pertama karena nilai eigennya yang paling besar. Setelah itu, kita lakukan proyeksi tadi ke dalam dari data-data di matriks Z, kita akan memproyeksikan datanya ke sumbu Z1 sehingga diperoleh hasil proyeksinya itu tadi yang ada di visualisasi sebelumnya dan kita dapat dilihat datanya itu ya di kolom PCA P1 P2. Jadi data-data setelah diproyeksikan ke sumbu Z1 adalah berikut seperti yang dapat kita lihat pada slide. Jadi proses ini juga dapat kita lakukan untuk variabel-variabel yang lain. Jadi kami hanya mencontohkan proses PCA pada variabel P1 dan P2 saja dan tidak menutup kemungkinan bahwa di variabel yang lain juga bisa dilakukan proses yang sama. Next. Oke. Dari semua proses yang telah kami jelaskan, dapat kita ketahui bahwa banyak teori-teori dari atau konsep-konsep dari teori matriks dan aljabar linear yang dapat diterapkan dalam PCA. Salah satunya beberapa konsep tersebut transformasi linear, ada ortogonalitas, similaritas, nilai eigen dan vektor eigen, bentuk kuadratik yang dapat menyederhanakan representasi dari data yang kompleks tadi. Jadi melalui transformasi linear dan dekomposisi eigen tadi pada matriks covariance, kita memperoleh sumbu baru atau komponen utama Z1 tadi yang memuat variasi terbesar dalam data, sekaligus bisa mengurangi redundansi antara variabel yang berkolerasi tinggi. Hasil proyeksi ke komponen utama pertama atau Z1 tadi memungkinkan dua variabel direpresentasikan dalam satu dimensi tanpa kehilangan informasi yang penting, sehingga menghasilkan fitur baru yang lebih efisien dan tidak tumpang tindih alias PCA P1 P2 tadi. Sekian presentasi kami Bu dari kelompok 1. Terima kasih.